Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Bapak Dr. Rizky Firmansyah, SE MSA. Terima kasih Bapak Uza. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Tambah ganteng aja nih setelah lulus S3. Setelah lulus S3, setelah melewati berbagai macam proses ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Pak Rizky kemarin ambil S3 di mana Pak? Kalau saya itu S3 Ilmu Akuntansi di Universitas Brawijaya. Wah, Ya. kampus yang luar biasa Pak. Ya, Semua kampus sama saja sebenarnya Pak. Ilmu akuntansi di Universitas Brawijaya. Brawijaya. Iya. Boleh tahu Pak Rizky, kemarin kan Pak Rizky untuk menyelesaikan itu kan mengerjakan disertasi. Nah, Ya. podcast kali ini tuh diseminasi hasil penelitian disertasi mahasiswa S3 Pak. Dan ini jadi kesempatan kami dari Departemen Akuntansi untuk sharing kepada teman-teman yang sedang ambil S3 atau yang mau ambil S3. Nah, ini pas banget kedatangan Pak Dr. Rizky Firmansyah yang akan sharing terkait dengan disertasinya Pak. Boleh tahu tema penelitiannya terkait apa ya Pak? Kalau tema itu saya terkait akuntansi sektor publik khususnya di bidang penganggaran. Wah, akuntansi sektor publik di bidang penganggaran. Wah, menarik sekali. Temanya itu. Jadi mengkaji tentang keuangan di sektor publik. Betul, penganggaran di pemerintahan. Sangat linear sama dulu S2-nya juga. Dulu S2-nya juga sektor publik, betul. Keren banget nih, pasti teman-teman sudah, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara sudah pengen tahu nih kira-kira tentang apa risetnya, ya bagaimana ngambil datanya. Kita langsung aja nih, udah nggak sabar nih Pak Rizky. Ya. Judul disertasinya apa ya Pak? Untuk judulnya itu adalah penganggaran pemerintah daerah, konstruksi penganggaran pemerintah daerah berbasis Pancasila. Konstruksi penganggaran pemerintah daerah berbasis Pancasila. Nih, saya mikir dulu sebentar nih. Kelupaan konsepnya ya, konstruksi konsep. Oke. Iya. Nanti kalau nggak ada konsepnya dikira konstruksi teknisnya ya. Oh, iya. Jadi konstruksi konsep. Konstruksi konsep Ya. Penganggaran pemerintah daerah Berbasis Pancasila. Betul. Ini karena sudah lama ya, berapa bulan yang lalu akhirnya kelupaan kata konsepnya. Dan kita di Universitas Negeri Malang punya pusat kajian Pancasila ya Pak. Betul. Kita punya pusat kajian Pancasila ya, Laboratorium Pancasila, Lapasila. Itu juga sudah lama dan saat ini ya terus-menerus berproses untuk menjadi lebih baik lagi ya, untuk bisa menjadi pusat pembelajaran Pancasila tentunya. Oke, wah ini sudah pas banget Pak Rizky bekerja di dosen. Tadi saya belum memperkenalkan, jadi Pak Rizky ini dosen Universitas Negeri Malang ya di Departemen Akuntansi, dan kita UM sendiri punya pusat kajian Pancasila. Riset beliau tentang konstruksi konsep penganggaran pemerintah daerah berbasis Pancasila gitu. Pak, kok tertarik angkat itu ada latar belakang apa atau menemukan fenomena apa gitu Pak, sehingga Pak Rizky itu tertarik untuk kaji itu Pak? Iya. Tahu di yang lainnya, jadi terinspirasi Pak. Betul. Sebenarnya topik ini itu lahir waktu penyelesaian tesis. Dulu tesis saya itu kan juga tentang akuntansi sektor publik dan juga tentang penganggaran. Waktu itu saya melihat ternyata di dalam proses penyusunan penganggaran di pemerintah daerah itu ada sesuatu hal yang menarik, di mana hasil penelitian saya itu menghasilkan bahwa ada satu teori Pak ya, teori namanya teori atribusi. Teori atribusi itu mengatakan ada dalam satu sistem itu ada dua yang mempengaruhi, internal forces dan external forces. Jadi ada kekuatan dalam diri seseorang maupun dari eksternal. Nah, ternyata hasil penelitian kalau dalam bidang penganggaran, para penyusun anggaran itu walaupun internal forces-nya itu tinggi, tetapi ternyata akan kalah dengan external forces. Artinya
pengetahuan dia terhadap regulasi penganggaran, kemudian terhadap hal yang seharusnya gitu ya dalam penganggaran itu ya akan kalah dengan lingkungan penyusunan anggaran. Misalnya keputusan hasil bersama dan lain-lain itu akan partisipasi anggaran gitu kan dilakukan secara bersama-sama. Nah, itu yang itu lebih menonjol, lebih dominan dibanding internalnya. Nah, itu menarik. Nah, berarti terus temuan di dalam penelitian juga menemukan bagaimana penganggaran itu berlangsung. Kemudian ada informan juga dulu responden ya, karena waktu S2 itu kuantitatif. Responden itu juga walaupun pengambilan datanya kuantitatif tapi juga menjelaskan secara naratif gitu ya. Bagaimana proses anggaran. Akhirnya saya tertarik. Ini bisa menjadi masalah nih dalam disertasi saya gitu ya. Jauh lagi di karena memang gitu betul. Karena memang waktu S2 itu kan juga saya sudah berencana untuk mengambil S3 sehingga ya sudah ini akan menjadi pengembangan kajian berikutnya untuk S3 saya gitu. Oke, jadi teman-teman tadi sudah didengarkan bahwa berangkat dari ada variabel yang mempengaruhi faktor internal dan eksternal. Pastinya dalam penyusunan anggaran itu ada si penyusun anggaran akan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Ternyata kalau internalnya sudah bagus ya, pengetahuan tentang penganggarannya oke. Terus dia punya integritas yang sangat tinggi. Pemahaman terhadap regulasinya oke. Ternyata pada saat prakteknya ketemu faktor eksternal itu lebih dominan. Itu malah meruntuhkan. Betul. Ya, bahasanya jadi meruntuhkan ya. Kayaknya ini prosesnya bakalan lancar sesuai ini gitu kan ya. Ternyata faktor eksternal ini di banyak kasus ya atau beberapa di beberapa daerah mungkin ya atau di beberapa tempat itu ternyata seperti itu prakteknya. Betul. Seperti itu prakteknya. Dan ini yang bikin keren itu berangkat dari temuan yang ada di tesis. Betul. Akhirnya gitu. Tadi saya tertarik juga dari Pak Rizky pada saat nyusun tesis sudah bayangin nyusun disertasi. Iya. Betul. Pak Rizky. Jadi itu menjadi Pak Rizky ini tertarik untuk mengkaji ulang dan dilakukan di disertasi ini ya Pak ya. Oke. Terus Pak Rizky tadi juga kaji beberapa riset gap tadi ya. Ternyata hasil riset terdahulu bahkan dikuatkan oleh salah satu informan pada saat di tesis itu. Wah ini perlu dikaji. Oke Pak. Nah selain itu otomatis kan Pak Rizky dalam pekaji ini membutuhkan objek nih Pak ya. Apakah ini objeknya di satu daerah tertentu atau di satu kabupaten atau pemuda tertentu atau memang ini di seluruh Indonesia atau gimana Pak? Objek penelitiannya Bapak? Kalau untuk disertasi ini tentunya pasti hanya di salah satu Pemda gitu. Iya. Aduh saya belum mampu untuk bisa menjangkau seluruh Pemda se-Indonesia. Tapi itu tapi itu sudah menjadi salah satu yang dianggap representatif gitu ya untuk bisa dikatakan pemerintah daerah karena semuanya kan sama ya berlakunya peraturan perundang-undangannya kemudian praktiknya juga walaupun memang ada beberapa pemerintah daerah mungkin berbeda dikit ya tapi kan rata-rata sama. Oke, jadi Pak Rizky saya ambil kesimpulan mengambil salah satu Pemda dan itu bisa menjustifikasi bahwa kan semua Pemda itu kan aturannya sama ya terus dengan SDM yang sama struktur yang sama sehingga kejadian di Pemda tersebut digali dalam bentuk disertasi Bapak itu menjadi generalisasi beberapa Pemda yang lain. Penelitiannya ini kuali atau kuanti Pak? Saya kualitatif. Untuk yang disertasinya. Wah. Jadi pendekatannya ya. Iya pendekatan kualitatif dan ketemu dengan beberapa
informan kunci pastinya. Betul, ya, Pak, ya. betul. Alhamdulillah informan kuncinya juga adalah para tokoh ya di bidangnya. Jadi ada tokoh untuk yang Pancasilanya, Nggih. kemudian ada tokohnya untuk yang akuntansi sektor publik yang memang pakarnya juga. Pakarnya. Ya, oke. salah dua ya. Salah dua informannya adalah para Baik tokoh. sekali ya Pak. Jadi informannya di samping Bapak Ibu yang bekerja di Pemda tersebut, Betul. juga dikuatkan dari pakar-pakar ahli ya di bidang Pancasila, di bidang akuntansi sektor publik yang kepakarannya tidak terbataskan Pak. Ya. Betul. Jadi menemuin pakar salah satunya dengan siapa Pak mungkin? Wah. Mungkin organisasinya aja boleh Pak. Yang jelas pakarnya itu adalah yang memang pastinya kompeten di bidang itu ya, Oke. di bidang Pancasila maupun sektor publik. Saya kan baca disertasi Bapak ya Pak ya. Itu saya membaca itu sampai dengan ini apa namanya badan nasional ya Pak. Jadi badan nasional yang menaungi tentang apa penguatan Pancasila di Indonesia ini itu salah satu yang ditemuin sama Bapak ya. Betul, betul. Luar biasa perjuangannya. Perjuangan untuk penyelesaian disertasi Wah, supaya saya kan harus tambah semangat nih dengernya. gitu. Jadi sampai ke sumber yang sangat valid bahkan sampai yang jadi bagaimana biar kajian Bapak ini menjadi sesuatu yang memang bisa diterima sehingga mencari sumber. Sulit nggak Pak untuk memungkinkan ini yang kuali begitu? Sebenarnya kalau kuali itu sulit nggak sulitnya itu tergantung kita usahanya mau seperti apa. Oke. Karena saya juga tidak membayangkan sejak awal bahwa ternyata bisa menemui beliau-beliau yang notabene ya pasti kesibukannya luar biasa ya. Tapi ternyata beliau sangat respect terhadap disertasi yang saya angkat, kemudian memberikan beberapa pencerahan. Akhirnya ya itu terciptalah disertasi itu. Kemudian juga termasuk diuji juga oleh dua pakar gitu ya. Jadi penguji eksternal selain kalau di Brawijaya itu ada penguji eksternal. Jadi penguji eksternalnya pun itu dari dua. Jadi biasanya hanya satu ya. Ya, Hanya satu biasanya karena Hari spesial ya. karena kan saya program doktor ilmu akuntansi. Biasanya ya selain promotor, kopromotor dan tim penguji gitu ya. Itu ada penguji eksternal satu, tapi saya dua karena memang untuk disertasi saya ini kan kajiannya ada dua ya, sektor publik maupun Pancasila. Jadi pun dua pakar itu juga hadir di ujian akhirnya. Wah, jadi podcast kita nih yang bisa dilihat di YouTube Studio Akuntansi FIPUM pas banget kedatangan di sini. Jadi biasanya itu ada penguji eksternal itu satu, karena ini kajiannya adalah dua keilmuan yang sedang dikaji. Ini sangat serius juga terkait Pancasila, sehingga didatangkan penguji eksternal yang secara keilmuan adalah pakar di sektor publik, satunya lagi tentang Pancasila. Betul. Iya, keren banget nih. Tambah deg-degan juga tuh gimana Pak? Wah sangat ya, itu udah nggak bisa membayangkan lagi gitu ya, kayaknya nggak bisa direka ulang. Oke Pak, nah ini kembali lagi nih ke kajian Bapak yang sangat menarik. Jadi Bapak mengkaji tentang konsep ya, konsep tadi adalah konsep penganggaran, konstruksi ya, konsep konstruksi penganggaran atau konsep konstruksi nih Pak, mungkin konstruksi konsep penganggaran. Ya, konstruksi konsep penganggaran Pemda berbasis Pancasila. Nah, Bapak ini kan sudah ngambil data dari karena ini penelitian kualitatif ke informan utama yaitu dari Pemda tersebut ya. Terus Bapak juga dikuatkan dengan ahli tadi. Nah, hasilnya kayak apa Pak? Hasil dari riset Bapak ini yang paling ditunggu-tunggu nih Pak nih. Ya kalau gini ya, mungkin sebelum ke hasil gitu ya. Iya, boleh. Kalau kita flashback gitu ya, kita melihat sejarah gitu, salah satu kalimat yang sangat membuat mungkin saya pun merasa
nasionalisme saya itu semakin meningkat, itu adalah salah satu kalimat dari Insinyur Soekarno pada saat hari lahirnya Pancasila di saat itu ya. Beliau mengatakan bahwa cita-cita kita dengan keadilan sosial, karena memang kalau kita bicara soal anggaran kan tujuan utama itu adalah ya pencapaian kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, gitu ya. Nah, kalau cita-cita kita dengan keadilan sosial itu wujudnya adalah satu masyarakat yang adil dan makmur, ya. Jadi satu masyarakat yang adil dan makmur yang dapat dilakukan atau dicapai dengan menggunakan berbagai alat industri, alat-alat teknologi gitu ya. Nah, bukan alat kapitalisme. Nah, itu. Sedangkan kalau kita bicara anggaran kan ya uang dan uang gitu ya, pasti uang. Nah, jiwa-jiwa kapitalisme itu bisa kita langsung lihat gitu. Kalau dari penganggaran selama ini, penganggaran di pemerintah daerah pun itu kan dianggap menjadi sebagai sebuah alat. Kenapa kok bisa saya mengatakan sebuah alat? Itu mungkin banyak juga yang setuju dengan hal itu. Kenapa? Karena ya kalau sesuatu itu indikatornya adalah kuantitatif, itu berarti kan adalah alat untuk mengukur sesuatu. Contoh misalnya, ketika penganggaran itu dilakukan, kemudian di hasil akhirnya itu adalah yang dilihat bagaimana persentase penyerapannya. Nah, itu berarti sebuah alat yang salah satu indikator. Betul. Nah, kenapa kok akhirnya yang dilihat itu adalah penyerapan, bukan pada indikator lain yang lebih menunjukkan bahwa penganggaran itu sudah benar-benar menyiapkan atau menyediakan public service misalnya, atau kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat yang adil dan makmur tadi gitu. Nah, kalau penyerapan apakah bisa dijamin bahwa anggaran yang terserap itu sudah benar-benar untuk kesejahteraan sosial? Iya, betul. Nah, itu yang yang menjadi salah satu indikator melatar belakangi gitu ya, ketika hal itu dilakukan, ternyata selama ini akhirnya banyak penelitian-penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa dari hasil penganggaran itu kan kita lihat cerminannya dari SAKIP ya, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah ya. Itu itu biasanya pemerintah daerah itu diberi nilai. Ada nilainya. Awal mula saya mengangkat disertasi ini, itu ternyata rata-rata 50% lebih itu nilainya masih di bawah C. Jadi artinya indikator SAKIP itu ketika nilainya rendah seperti itu, berarti alokasi yang anggaran dari pemerintah itu belum sepenuhnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan publik, karena masyarakat belum merasa terlayani, belum terpenuhi kebutuhan publiknya gitu. Nah, akhirnya itu secara praktiknya. Kalau secara teori tadi ya, teori dari tesis. Nah, bagaimana secara filosofisnya? Nah, ketika hal itu terjadi, ketika secara teoritis kemudian, karena kalau disertasi kan ada ada landasan dasar latar belakangnya secara praktikalnya, secara teoritisnya maupun filosofisnya. Nah, ketika hal itu terjadi, berarti itu tandanya rakyat itu belum dihormati sebagai pemegang kedaulatan. Karena negara ini itu menganut bahwa rakyat yang berdaulat, adil dan makmur. Nah, itulah sebabnya kalau kita melihat sejarah ya, kenapa para pendiri negara ini dulu, tokoh-tokoh negara itu memilih Indonesia, Pancasila itu bukan sebagai negara yang monarki tetapi republik. Karena apa? Karena agar kedaulatan berada di tangan rakyat, ya. Jadi bukan raja. Rakyat yang berdaulat itu artinya rakyat itu ditempatkan
pada posisi sebagai subjek pembangunan, bukan objek pembangunan. Kalau kita lihat praktik yang penganggaran selama ini, berarti rakyat itu sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek pembangunan. Oke, katakanlah kasarannya kita ini Pak, coba kita ini ya, kita kan sebagai manusia-manusia yang lahir di bawah tahun 2000 ya. Dulu kalau saya pun masih merasakan gitu ya. Dulu itu masih sangat masih sangat khas gitu ya, gotong royong kita di dalam kompleks. Saya orang kampung. Saya juga orang kampung, Pak. Dulu ya, kalau kita mau bangun misalnya taman, jembatan di kampung gitu ya, itu pasti jadi kerja bakti dan pasti jadi dengan dana berapapun. Itu karena apa? Ada masyarakat yang ngasih ini, ada yang ngasih itu dan lain-lain. Tapi coba kita hayalkan saat ini. Itu pasti kalau kita mau bangun apa, pertanyaan yang duluan adalah anggarannya berapa? Iya, karena apa? Ya itu nilai-nilai gotong royongnya udah mulai hilang. Nah, makanya itu disertasinya adalah konstruksi konsep penganggaran berbasis Pancasila. Itu adalah mengembalikan nilai-nilai itu ke dalam praktik penganggaran. Karena sebenarnya seluruh kehidupan kita ya, kalau misalnya kita memang sudah kuat dengan satu negara ini ya Pak ya, satu negara di dunia yang punya landasan filosofis negaranya kuat, itu adalah Indonesia, dan itu sudah diakui sejak zaman kemerdekaan dulu. Nah, jadi kalau kita sudah mulai kehilangan itu, nah salah satu upaya saya itu dalam disertasi adalah untuk mengembalikan itu. Nah, jadi adalah menarik sekali terciptalah konsep itu gitu. Untuk yang melihat YouTube kita di podcast ini ya. Tadi saya sempat tanya agak terlalu cepat hasilnya ya. Ternyata ini menarik lagi karena dikupas, sehingga sebelum kita ngomong hasil mungkin kita ulangin lagi. Tadi udah dikuatin latar belakangnya. Jadi sekarang tadi beberapa disampaikan oleh Pak Rizky, jadi pengen tahu sih ya. Jadi kita bisa konstruksi lagi nih. Jadi Pak Dr. Rizky ini pengen membangun kembali ya dari penganggaran sehingga terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur itu tadi. Nah, tadi udah panjang lebar disampaikan oleh Pak Rizky, saya jadi mikir ini keren banget ide ini ya kan. Terinspirasinya langsung dari Bung Karno coba. Ya, itu luar biasa seperti yang disampaikan sama Bung Karno. Kami cukup berikan kami anak muda ya 10 saja tapi terbaik, maka akan saya rubah dunia ini. Nah, semoga di salah satu nah gitu ngomongin hasil nih. Boleh Pak, saya gimana? Pak. Jadi sebelum ke hasil ini, sebenarnya itu tujuan penelitian itu apa ini Pak? Tujuannya ya sesuai judul itu, untuk bisa menghasilkan konstruksi konsep penganggaran pemerintah daerah berbasis Pancasila. Jadi menemukan model gitu. Betul, ya Pak ya? Model. Sehingga harapannya model ini bisa diterapkan oleh beberapa pemda sehingga terwujudlah tadi ya. Kan bisa dilihat dari satu tadi latar belakang nilainya C. Kok raja ini yang menguasai ya Pak ya? Iya. Tadi ya. Atau dianggap ini pemerintah yang mempunyai kekuasaan untuk menyusun anggaran ini kan dianggap kalau monarki kan raja, harusnya dia yang menyusun. Republik gitu ya. Kita bentuknya adalah republik. Berarti rakyatnya yang harusnya jadi pemegang kedaulatan. Ya, yang dilihat. Jadi subjek, bukan objek gitu. Kebanyakan saat ini dilihat oleh Pak Rizky adalah malah menjadi objek. Betul. Nah ini tujuan sudah nih, kita sudah menunggu hasilnya nih Pak. Hasil konstruksi konsep penganggaran pemerintah daerah berbasis Pancasila Pak. Boleh dong sharing Pak hasilnya. Betul. Sebenarnya kalau secara hasil itu akhirnya penelitian ini menghasilkan bahwa
adanya kerangka dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum ya. Oke. Jadi hasil ini menghasilkan kerangka dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Ya. melalui prinsip gotong royong. Nah, prinsip gotong royong itu apa? Yaitu berdasar pada nilai-nilai ya. Ada 5 nilai, yaitu nilai amanah pertama, kemudian yang kedua adalah nilai kemanusiaan, yang ketiga adalah nilai persatuan, kemudian nilai musyawarah dan nilai keadilan. Oke, berarti kalau bisa diulangi, hasil dari riset ini adalah mengkonstruksi bahwa punya model, harapannya penganggaran Pemda ini harus memenuhi unsur-unsur Kerangka gotong royong. betul, kerangka Di mana berdasarkan prinsip gotong royong, prinsip gotong royong yang berdasarkan pada nilai-nilai tadi amanah, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan. Oke. Berarti pas riset kemarin berarti indikator yang dari gotong royong ini yang dipotret ya Pak? Betul. Yang dipotret ya? Betul. Selama ini kalau tadi saya sudah menjelaskan ya bahwa penganggaran itu kalau dilihat sebagai alat ya alat itu sebagai pemuas. Nah, sedangkan ya kan ya. Iya. Nah, sedangkan kalau penganggaran dijadikan sebagai alat akhirnya ya seperti yang kita lihat saat ini Dilihat banyak serapan aja gitu. dilihat dari serapan pertama, terus yang kedua ya banyak akhirnya kan yang terjerat kasus macam-macam itu kita nggak bisa mungkiri, itu semua media juga memberitakan tuh berapa banyak pemerintah pemegang kekuasaan di pemerintah daerah yang terjerat kasus, berapa banyak anggaran-anggaran di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu yang disorot oleh publik. Iya. Ya banyak ya kita berita-berita di tahun berapa tahun sebelum corona maupun setelah corona ya. Bahkan bisa saya contohkan misalnya berapa miliar untuk pembelian lem Aibon misalnya, itu apakah kebutuhan masyarakat, kemudian ya dan lain-lain lah, saya tidak perlu menyebutkan banyak kasus lainnya. Nah itu kalau misalnya memang anggaran itu dipandang sebagai alat, tetapi ketika kita konstruksi menjadi berdasarkan Pancasila, sila yang pertama ketuhanan itu sebenarnya harus menjadi satu satu nilai dasar ya, bahwa kita memandang bahwa anggaran itu bukan sebagai alat tetapi sebagai amanah. Oke, konsep yang pertama yang gotong royong itu tadi amanah. Iya, kalau misalnya kita itu, dan itu melingkupi semuanya. Sila pertama dalam Pancasila juga melingkupi seluruh sila. Nah, makanya pandangan kita terhadap anggaran itu harus melihat anggaran sebagai sebuah amanah. Kenapa? Kalau kita menjadi sebuah amanah, maka pertanggungjawabannya bukan kepada siapa-siapa di dunia, tetapi pertanggungjawabannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau misalnya kita melihat anggaran, wah, kalau memang kita pertanggungjawaban kepada Tuhan, maka ya kita harus sebesar-besarnya untuk bisa mencapai kesejahteraan masyarakat. Gitu. Kembali Pancasila di situ. Betul. Ya? Oke. Ini yang amanah nih, ini baru satu nih, masih ada yang empat nih. Yang kedua tadi. Kedua, 3, 4 dan sampai 5 itu adalah muaranya ya, keadilan. Itu 2, 3 dan 4 itu satu siklus secara beruntun. Contoh misalnya dalam penganggaran itu kan ada perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi. Nah gitu. Jadi kemanusiaan, persatuan dan musyawarah itu dilaksanakan harus terejawantahkan dalam proses penganggaran. Juga betul. Terpenuhi semua unsur tadi. Betul. Pas pelaksanaan itu tadi. Kalau kita misalnya awalnya penganggaran itu adalah misalnya dari Musrenbang gitu ya. Seberapa jauh peran Musrenbang itu dari awal sampai dengan akhir evaluasi? Saat ini kita tahu bahwa Musrenbang, dari usulan-usulan masyarakat kemudian sampai dengan atas. Apakah yang dilaksanakan secara secara periodik itu beneran adalah hasil dari Musrenbang? Apakah ada kontrol terhadap Musrenbang sehingga program apa yang dalam Musrenbang itu tidak terlaksana? Belum ada. Jangan-jangan Musrenbangnya malah formalitas. Betul, gitu. Nah itu berarti kan itu artinya usulan yang dari masyarakat secara langsung itu apakah terhormati atau tidak gitu. Nah itu dari sisi kemanusiaan dan persatuan. Ketika misalnya itu tidak terpenuhi, apakah persatuan bisa tercapai?
Pasti enggak ya. Pasti enggak. Ya, Akhirnya konflik. makanya porak-poranda dan provokasi sana sini, Iya. kemudian masyarakat menuntut ini dan itu gitu. Nah, itu sudah memperlihatkan wajah penganggaran yang tidak ada nilai persatuan. Kalau bersatu, maka sama-sama gotong royong. Masyarakat akan mendukung pemerintah secara penuh. Iya. Peran pemerintah melakukan perannya sebagai penyedia layanan publik, Iya. melihat anggaran sebagai amanah dan sebesar-besarnya digunakan untuk kebutuhan atau masyarakat. rakyat. Oke. Nah, Dan rakyat pasti tidak mungkin mengalami banyak gejolak karena betul, dilayani secara betul. itu tadi ya. Dan Solusi musyawarahnya misalnya. itu juga terpenuhi dalam proses Musrembang, pelaksanaan, mulai betul. dari perencanaan. Pelaksanaan juga dan seterusnya. Jadi transparansi yang selama ini gembar-gembor pemerintah daerah harus melakukan transparansi dan sebagainya, itu ya akhirnya trust masyarakat kan akhirnya berkurang. Pasti. Coba kita lihat saat ini gimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja anggaran pemerintah. Rendah, Pak. Nah itu Iya, kita, rendah. nah ini udah sudah jawab. Yang bisa, ya Bapak sebagai masyarakat. Bapak sebagai masyarakat bagaimana melihatnya gitu. Nah itu akhirnya ya ujung-ujungnya ya keadilan tidak bisa tercapai gitu. Pasti Pak itu ya. Apalagi banyak penganggaran yang sepihak dibuat sepihak itu kan. Dan, Nah ini bisa memunculkan masalah baru ya. Oke Pak, jadi saya menangkap adalah hasilnya adalah muncul sebuah model yang mana di dalam penganggaran ini ya harus memenuhi prinsip gotong royong, yang mana pengukuran dari gotong royong itu bukan berarti hanya ayo kita kerja bareng ya, tapi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, ya evaluasi itu mencakup 5 indikator dari konsep gotong royong berbasis Pancasila tadi, yang mencerminkan sila-sila yang ada di Pancasila. Tadi ada amanah ya. Terus apalagi Pak? Kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan. Oh iya, unsur-unsur yang ada di sila-sila Pancasila. Betul. tadi. Nah, baru sadar ya Pak ya. Kayaknya saya udah mau. Nah, itu. Pancasila. Pak. Nah itu gitu. Oke, saya bisa membayangkan kalau konsep ini, sebenarnya konsep ini kan sudah ada di Pancasila, sehingga Pancasila kan menaungi semua. Nah Pak Rizky pengen mengkaji ini biar mengkonstruksi di penganggaran. Betul. Sebegitu dahsyatnya kalau penganggaran itu bisa memenuhi unsur-unsur tadi ya, itu begitu sejahtera. Betul. Kita, ya, Pak, ya. Karena ketika kan saya memandang bahwa penganggaran itu ada satu masalahnya. Iya. Nah, ketika ada satu masalahnya berarti ada yang senyatanya terjadi tidak sesuai dengan yang seharusnya, ya kan ya? Iya, Nah, masalahnya ketika ada masalah berarti ada yang senyatanya terjadi, betul. Nah, itu berarti kesesuaian dengan Pancasila juga akhirnya bisa dipertanyakan. Kenapa? Karena sifat Pancasila itu ada 2 ya, Pak ya. Ada desain sama dasolen. Oke. Kalau dasolen gampangnya gini, saya ilustrasikan gini. Kalau dasolen itu adalah misalnya contoh ketika seseorang mencuri maka harus dihukum. Itu dasolennya. Dasolen. Jadi yang seharusnya ya. Iya, yang seharusnya. Nah, kemudian dasainnya adalah pencuri dihukum sesuai dengan apa? Jadi praktiknya itu juga harus sesuai dengan apa yang di atasnya. Nah, berarti kan kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan yang seharusnya, nah itu yang berusaha untuk dikembalikan ke asalnya Tadi. gitu. Dan dikemas menjadi sebuah Konsep betul, Iya, konsep yang penganggaran betul tadi ya. penganggaran daerah berbasis Pancasila. Wah, Gitu. ini salah satu dokter muda yang luar biasa ya. Sudah, dan ini fokusnya juga di akuntansi pastinya, karena beliau ini adalah dosen akuntansi di sektor publik. Pas banget ya, jadi di Pemda sektor publik berbasis Pancasila. Ini menurut saya menjadi kajian, menambah kajian, memperlengkap kajian tentang penganggaran berbasis Pancasila ya. Bahkan ini bisa menjadi kebaruan ya. Jadi
luar biasa sekali Pak Rizky ini ya. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan dari hasil selain tadi Pak gitu. Jadi mungkin ada temuan-temuan yang di lapangan yang mungkin bisa memberikan Pak Rizky ke peneliti berikutnya nih ya terkait kajian ini Pak, sehingga Bapak Ibu atau saudara-saudara atau teman-teman yang mengikuti podcast kita itu bisa dapat ini ya Pak masukan dari Pak Rizky, atau ada kajian yang mungkin bisa direkomendasikan Pak Rizky terkait dengan kajian yang sudah diriset oleh Pak Rizky Pak gitu. Kalau saya dari disertasi ini karena kalau saya itu melingkupi secara penuh gitu ya, secara utuh gitu dari penganggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi gitu ya. Nah, jika misalnya ada peneliti selanjutnya gitu ya yang ingin misalnya, saya pengen lebih mendetailkan gitu ya, misalnya secara perencanaan saja misalnya. Saya ingin melihat gimana realitas dan cita-cita. Kalau disertasi saya itu ada terbagi 3 ya pembahasannya. Ada realitasnya, ada cita-citanya, karena yang tadi prinsipnya dasai dan dasolen, cita-cita dan realitas. Karena dua hal itu yang harus dilihat memang. Kita nggak bisa hanya melihat realitas, tapi kita juga harus melihat sebenarnya cita-citanya seperti apa sih gitu. Akhirnya bisa menciptakan sebuah kerangka konsep tadi. Nah, jadi kalau misalnya mau secara ini untuk memperkuat gitu ya, untuk memperkuat hasil penelitian ini, silakan. Atau misalnya karena ini adalah konstruksi konsep gitu ya, nanti selanjutnya mau dikembangkan kemudian menjadi sebuah sebuah konstruksi yang untuk bisa diimplementasikan misalnya secara langsung, ya namanya konsep itu kan butuh untuk diturunkan menjadi teknis gitu ya. Silakan juga, itu bisa juga terbuka luas gitu. Atau bisa juga misalnya untuk menguji ini dalam pendekatan yang lainnya, silakan. Oke. Gitu. Jadi banyak banget ya tadi yang mungkin yang mengikuti podcast ini sedang risetnya yang bidangnya sama. Jadi bisa jadi dengan mengkaji ini difokuskan. Tadi kan Pak Rizky mengungkap secara utuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, mungkin di split tapi lebih detail lagi gitu kan, sehingga bisa menggambarkan lebih utuh tapi di step perencanaan saja, pelaksanaan gitu. Atau bisa dengan pendekatan yang lain ya, atau tadi bisa jadi dikaji di pemda yang lain, sehingga konstruksi konsep ini ternyata betul inilah yang berbasis Pancasila adalah seperti ini. Jadi tidak menutup kemungkinan muncul unsur-unsur lain ya Pak ya. Betul. Semakin kaya kajian tentang konstruksi penganggaran di tempat kita pastinya, dan semata-mata untuk memperbaiki ini Pak ya, konsep penganggaran di negara kita pastinya ya. Betul. Pak ya. Ya, supaya siapa sih yang nggak berharap untuk segera negara kita itu bisa menjadi negara-negara yang seperti negara-negara lainnya yang pelayanan publiknya sudah sangat mapan gitu ya. Semuanya pasti sudah sangat ingin gitu. Iya, pasti Pak ya. Boleh Pak, sebelumnya mungkin bisa simpulan Pak hasil dari riset Bapak ini untuk disertasi ini, simpulan dari penelitian Bapak Pak. Kalau simpulan saya itu ya sebenarnya sudah menggambarkan hasil yang tadi ya. Yang tadi. Bahwa ya anggaran dilihat sebagai sebuah amanah, jangan dilihat sebagai sebuah alat. Kemudian untuk dari perencanaan tadi itu perlu untuk menjadi kontrol di evaluasi. Jadi evaluasi bukan melihat penyerapan lagi, tetapi melihat bagaimana ketercapaian dari perencanaan itu gitu ya. Okay. Nah, sebenarnya yang menjadi satu simpulan utama yaitu ya simpulannya Soekarno juga. Kalau tadi saya itu membukanya dari memang kalimat kutipannya dari Soekarno gitu ya, pada saat
hari lahirnya Pancasila. Nah, ini juga ada pesannya Soekarno, beliau di hari lahir Pancasila, yaitu bahwa jangan mengira bahwa dengan berdirinya bangsa Indonesia itu kita bangsa Indonesia yang merdeka ya. Jangan mengira bahwa pesannya gini ya. Pesannya gini. Jangan mengira bahwa dengan berdirinya bangsa Indonesia yang merdeka, perjuangan kita sudah selesai. Perjuangan kita harus terus-menerus dilakukan, yaitu berjuang untuk terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Pancasila. Jadi, kalau kita sudah merasa Pancasila sudah mulai meluntur, sudah mulai tidak eksis, maka bagaimana upaya kita untuk bisa mengeksiskan. Jadi, harapannya selanjutnya ya kita, kalau riset dan lain sebagainya, kita tetap harus memperhatikan nilai-nilai itu. Wah, ini keren banget ya. Jadi menggabungkan dari quote-nya atau pesan dari Bung Karno ya. Jadi salah satunya konstruksi utamanya itu adalah agar penganggaran kita itu harus tercermin unsur-unsur yang dari Pancasila itu tadi, dan apa yang harus kita lakukan saat ini ya, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rizky mengutip dari kata-kata emasnya Bung Karno ya, bahwa kalau kita sudah merdeka bukan berarti kita sudah berhenti berjuang ya. Salah satu untuk mengisi kemerdekaan itu adalah sampai beliau mengkaji apakah penganggaran kita itu sudah berbasis Pancasila atau tidak. Betul. Karena memang Pancasila seluruh aspek kehidupan kita ya harus bernafaskan itu. Supaya bahkan disertasi Bapak sudah sangat bernafas. Supaya kita ya terus serta dalam tadi perjuangan. Kita dari Universitas Negeri Malang, khususnya Departemen Akuntansi, sangat bangga sekali Pak, ini risetnya Bapak bisa menjadi kebaruan ya, dan sesuai sama cita-cita Bung Karno bahwa apapun kegiatan kita harus bernafaskan Pancasila atau berdasarkan Pancasila, dan di sini ditarik di lebih khusus di penganggaran pemuda. Wah, keren banget Pak Rizky. Doain Pak biar saya pribadi sendiri biar segera bisa. Amin ya rabbal alamin. Ayo disegerakan Pak. Iya, teman-teman yang lagi ambil S3 biar bisa cepat selesai ya, dan pastinya dengan hasil yang memuaskan, dan yang belum ambil S3 itu bisa segera ambil S3 gitu kan. Dari mengikuti podcast hari ini pasti nggak lengkap nih Pak Rizky ya kalau nggak ada quote dari Pak Rizky untuk teman-teman yang lagi ambil S3 atau yang mau ambil S3. Ini kan langsung real dari orang yang sudah berjuang lulus S3. Mungkin ada quote Pak ini untuk closing ya. Kayaknya nggak mantep kalau kita nggak dapat wejangan terakhir dari Pak Dr. Rizky Firmansyah SEMSA ini. Gelar yang belakangnya panjang banget, saking panjangnya saya nggak hafal. Aduh. Gimana Pak, mungkin teman-teman, Bapak Ibu ya, saudara-saudari ini bisa dapat terakhir closing berupa quote dari Pak Rizky sehingga kita bisa tambah semangat untuk mengambil atau segera menyelesaikan. Untuk Pak Rizky. Ya, buat yang sedang studi S3 dulu ya. Buat yang sedang studi S3, saya yakin pasti rintangannya macam-macam. Karena tidak ada satu orang di dunia ini pun yang bebas dari masalah. Pasti semuanya ada masalahnya. Sehingga apapun masalahnya, jangan pernah menyerah, tetap harus berjuang sampai dengan titik darah penghabisan. Karena itu sudah saya lakukan juga. Itu perjuangannya nggak boleh berhenti. Kalau kita berhenti berjuang, berarti kita mati. Wah, dalam banget. Jadi semua orang pasti ada masalah. Betul. Dan masalah itu harus kita selesaikan sampai titik darah penghabisan. Kalau kita nggak usaha menyelesaikan, berarti kita mati. Orang yang tidak berjuang berarti kan orang tidak hidup. Ya, setuju. Selama kita hidup berarti kita harus berjuang. Iya, gitu. Betul. Ya. Semoga segera
Segera selesai ya S3-nya ya. Buat yang belum S3 nih. Buat yang belum S3. Siapa? Aduh. Buat yang belum S3. Tantangan di bidang pendidikan ke depan itu semakin sulit. Oke. Jadi apapun nanti yang akan besok terjadi itu belum bisa kita ramal saat ini. Nah, jadi kalau sebisa mungkin kalau memang bisa kita langsung mengambil langkah untuk S3 saat ini, maka ambillah. Kalau kita masih menunggu sampai dengan hari esok akan sangat lebih sulit dari hari ini. Itu bisa dipastikan karena persyaratan macam-macam untuk bisa lulus, kemudian persyaratan di entah perguruan tinggi manapun gitu ya, itu pasti ada peningkatan untuk entah itu grade apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu pasti terus meningkat gitu. Saya di 2015, kemudian ada teman yang masuk di 2018 aja udah berbeda. Nah, jadi saat ini pun 2023 itu masuk dan masuk 2024 atau 2025 itu pasti akan berbeda juga. Jadi kalau tidak mengambil sesegera mungkin, ya siap-siap dengan perbedaan. Iya, dan pasti perbedaan yang tambah susah karena kemajuan teknologi. Betul. Dan yang lainnya gitu. Jadi segeralah. Wah, ini quote-nya luar biasa sekali ya. Lengkap banget buat yang sedang lagi ambil S3 atau yang mau ambil ya. Kalau yang tadi ambil S3 sudah saya kasih garis bawahi. Untuk yang mau ambil ya, ini buat saya sendiri juga ya. Itu salah satunya adalah kalau tidak ambil sekarang ya, maka Anda akan ketemu sama kompetisi yang lebih kuat lagi ya, dan kita nggak tahu apa yang ada di depan. Yang pasti yang di depan itu semakin tinggi, semakin susah. Kalau tidak ambil sekarang, maka siap-siap untuk ketemu sesuatu yang lebih tinggi standarnya. Lebih tinggi tantangannya gitu ya, lebih tinggi tantangannya. Iya. Betul. Bismillah Pak, minta doanya ya Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Bisa seperti Pak Dr. Rizky ya, yang sangat inspirasi sekali. Hari ini Departemen Akuntansi kedatangan beliau sudah sangat istimewa. Beliau bisa sharing, bahkan memberikan tips dan trik, bahkan sampai kalau kajian berikutnya seperti ini. Wah, ini kan sudah mengarah ke gambaran yang lebih teknis untuk kita yang mengambil S3 dan sedang ambil S3 ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Rizky. Sama-sama Pak. Ini luar biasa sekali. Semoga apa yang disampaikan Pak Rizky pastinya Pak bermanfaat untuk kita maupun yang setia mengikuti podcast akuntansi lewat. Amin ya Rabbal Alamin. Akuntansi ya. Terima kasih. Dan pastinya siap diundang lagi ya Pak ya. Siap selalu buat studio akuntansi. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudari, mahasiswa dari manapun ya, atas setianya ngikutin podcast kami. Jadi ditunggu di podcast kami, pastinya banyak sekali materi-materi yang sangat bermanfaat. Tidak hanya akademik, non-akademik juga ada. Jadi tetap ikutin podcast Departemen Akuntansi melalui YouTube Laboratorium Akuntansi FEB UM ya, atau YouTube-nya akuntansi. Jadi bisa dilihat di websitenya Departemen Akuntansi, nanti di situ ada live YouTube-nya. Jadi terus teman-teman untuk bisa Bapak Ibu tuh ikutin ini, dan semoga Bapak Ibu yang mendengarkan podcast kami bisa kami undang juga di sini sehingga semakin kaya podcast Departemen Akuntansi. Terima kasih untuk kehadirannya Pak Rizky dan yang mengikuti secara live atau secara ini ya, mengikuti di YouTube. Kembali lagi ditunggu Bapak Ibu untuk mengikuti acara kita. Kami akan menyiapkan materi-materi lebih hebat lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih sekali lagi Pak Rizky. Sama-sama Pak Fauzan. Dokter saya Pak Rizky. Terima kasih ya. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.